Viko dan Fomal kini dipersatukan dalam ikatan pernikahan, sebuah janji suci untuk selalu hidup bersama, berbagi duka, berbagi bahagia. Dan tentu saja saat ini kita lihat keduanya benar-benar telah merasakan membangun rumah tangga berdua dan sangat bahagia. Nah, rupanya ada cerita di balik kebersamaan Viko dan Fomal ini. Apa itu? Ya, tentu saja keduanya rupanya telah mematahkan sebuah mitos. Pertama, kita definisikan dulu apa itu mitos. Mitos adalah bagian dari suatu folklore. Ada yang tahu folklore nggak? Nah, folklore itu adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak pernah dibukukan dan terus beredar dengan cerita-cerita. Nah, mitos itu berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta, serta dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu pada cerita tradisional. Nah, terkait mitos tentang Viko dan Fomal ini, tentu saja pertama, banyak yang mengatakan bahwa Viko dan Fomal tidak mirip. Kita tahu mitos tentang orang yang berjodoh itu karena ada kemiripan antara laki-laki dan perempuannya, sehingga kemudian dipastikan dua pasangan itu akan berjodoh. Tetapi rupanya mitos ini terpatahkan sebab Viko dan Fomal secara bentuk wajah memang tak ada kemiripan. Tetapi faktanya keduanya justru berjodoh. Come on. Ngerti nggak apa yang aku jelaskan ini? Ngerti nggak? Soalnya aku sendiri yang ngomong nggak ngerti. Well, mitos kedua. Di tengah-tengah masyarakat bermunculan sebuah mitos bahwa sepasang kekasih yang menikah itu setidaknya dia harus bungsu dan sulung. Mengapa? Karena jika menikah antara bungsu dan sulung, maka rezekinya akan lancar, hidupnya akan bahagia, tentram, tidak pernah bertengkar dalam keluarganya, selalu mempunyai dampak bagus pada lingkungan keluarga besarnya, dan bla 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 macam-macam lainnya. Kayaknya dalam hubungan percintaan, bahkan hubungan pernikahan Viko dan Fomal ini, tidak ada yang mempercayai mitos-mitos seperti ini ya. Dan buktinya keduanya kini bahagia, rezekinya lancar, dan tentu saja ya namanya riak-riak rumah tangga pasti adalah di mana-mana ya. Jadi tidak mungkin dalam hubungan pernikahan, membangun rumah tangga tidak ada perselisihan pandangan. Sebab bagaimanapun ketika dua pikiran disatukan dalam rumah tangga, pastilah ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan persepsi, ada mispersepsi, sehingga wajar ketika dua sudut pandang, dua perbedaan, dua arus pemikiran itu bertemu, pastilah akan ada sedikit gesekan. Tetapi kita tahu bahwa Viko dan Fomal ini telah melalui banyak benturan-benturan pemikiran sejak keduanya masih pacaran, bertunangan dan kini menikah. Sehingga pastilah keduanya ini akan sangat bijak, akan sangat pandai, akan sangat berhati-hati dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Dan terbukti hasilnya selalu membahagiakan bagi keduanya. Maka mitos apapun tentu saja pastilah bertolak belakang dengan realita yang diciptakan oleh Viko dan Fomal ini. Lalu pertanyaannya adalah, kuncinya apa sih? Kenapa Viko itu keluar dari pakem-pakem mitos yang telah ada tetapi tetap bahagia? Tentu saja ada sejumlah hal yang bisa kita prediksikan dan kita bisa mengurainya. Pertama, tentu saja Viko dan Fomal ini adalah tipe pasangan suami istri yang sangat dekat dengan Tuhan, taat beragama. Maka itu menjadi salah satu kunci dasarnya. Dan yang kedua,
Keduanya ini adalah pekerja keras yang tak kenal lelah. Ya, Viko dan Fomal ini sama-sama seorang entrepreneur, seorang entertainer, dan seorang pebisnis ulung yang ulet, humble, dan tak pernah menyerah dengan kegagalan. Karena tentu saja keduanya punya motivasi bahwa kesuksesan itu adalah milik dia yang tak pernah menyerah dengan kegagalan. Karena dia juga tahu bahwa kesuksesan itu berada di puncak kegagalan. Kunci kebahagiaan ketiga bagi Viko dan Fomal tentu saja bukan mengikuti mitos, bukan sulap, apalagi sihir. Apakah itu? Ya, pengabdian kepada kedua orang tuanya. Dan tentang bentuk pengabdian kepada kedua orang tua ini tentu saja banyak orang yang tidak tahu dan bahkan banyak orang yang tidak melakukannya. Sehingga kemudian kehidupannya justru tak bahagia di kehidupan selanjutnya, baik pernikahannya, baik di masa tuanya. Bahkan terkadang anak-anaknya pun kelak justru juga tak berbakti padanya. Maka selagi bisa, lihatlah bagaimana Viko terus berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya. Maka wajar ia lalu mendapatkan ganjarannya, yakni terus dibahagiakan oleh keadaan, terus dibahagiakan oleh pasangan, terus dibahagiakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Well, kita selalu berdoa yang terbaik untuk Viko dan Fomal. Selalu sukses, bahagia, dan teruslah bersih.